Gua akan ajarin kalian semua gimana caranya kalian bisa investasi kripto dari nol sampai bisa dengan satu video ini aja. Karena sebenarnya kripto ini adalah suatu hal yang kompleks. Jadi gua akan bagi video ini ke 3 segmen ya. Yang pertama kita akan belajar konsepnya dulu, kedua kita belajar praktek cara belinya, dan yang terakhir gimana caranya kita bisa simpen kripto kita. Kripto itu menurut opini gue pribadi itu udah di tempat yang unik ya. Kalau kalian lihat di mana misalnya orang tua kalian udah banyak nih yang ngomongin, bahkan nyokap gue udah nanya, kok apa sih itu Bitcoin gitu, apa sih itu cryptocurrency. Jadi orang-orang terdekat, bahkan tetangga kalian udah boleh ngomongin, oh itu Bitcoin, oh itu Ethereum. Bahkan kalian di tongkrongan mungkin udah ngomongin harganya Bitcoin gitu. Jadi gue melihat ya, teknologi ini tuh sebenarnya sudah mainstream, di mana banyak orang yang udah mulai melek terhadap teknologi ini. Dan sebuah teknologi itu paling bagus untuk kita pelajarin di saat semua orang udah banyak yang ngomongin, udah banyak yang ngomongin Bitcoin, udah banyak yang ngomongin kripto, tapi mereka nggak ngerti sebenarnya isinya apa. Jadi udah gede nih, udah viral, tapi orang belum paham tentang teknologinya. Itu saat terbaik untuk kita mulai masuk dan kita mulai belajar. BlackRock adalah sebuah perusahaan institusi ya, aset manager dengan aset itu 10 triliun US dollar. Mereka udah mulai untuk menawarkan produk-produk berbasis cryptocurrency seperti Bitcoin. Jadi di sini sebenarnya pilihan kalian ya, bahkan perbankan di luar semua matanya sudah terbuka. Nah ini pilihan kalian mau belajar atau nggak mau belajar. Di sini gue nggak bisa maksa kalian untuk belajar, tapi gue akan sharingkan apa yang gue tahu. Kita lihat dari awal Januari, Bitcoin itu udah naik 80% lebih ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain seperti saham, seperti reksadana, seperti emas ya, Bitcoin itu jauh banget melampaui mereka semua. Ibarat nih, kalau lu mau taruh uang 1 juta dalam Bitcoin, itu jadi 1,8 juta dalam kurang dari waktu 6 bulan. Dibanding aset yang lain, kalau kalian taruh misalnya di saham gitu, 1 juta yang tadi kalian taruh di indeksnya saham, yaitu basket dari kumpulan saham-saham lain, itu kan justru jadi minus. Kalau kalian taruh di reksadana, mungkin nggak sampai 1,1 juta bahan uangnya. Sedangkan kalau kalian taruh di Bitcoin, uang 1 juta yang sama tadi itu jadi 1,8 juta. Di sini gue mau cerita sedikit. Gue pertama kali masuk ke dunia cryptocurrency ini di saat umur gue masih 16 tahun. Kalian bisa lihat di sini gitu kan, masih gembel banget gitu kelihatannya. Di situ gue udah banyak mengalami siklus-siklusnya ya. Jadi 2016 itu Bitcoin pernah naik, terus crash lagi 2017. Dia pernah naik lagi 2021, crash lagi 2022. Jadi gue udah kena 2 siklusnya dari cryptocurrency ini. Gue udah kebakar di koin-koin micin ya tahun 2017, di mana gue ngerasa, oh ini bagus, gue beli, rugi semua uangnya. Dan terakhirnya siklus terakhirnya gue juga masih sama ya, gue masih kena juga gitu kan, seperti Luna ya, gue kena uang gue di namanya protokol, namanya Anchor Protocol, di mana protokol ini menawarkan bunga 19% fix untuk stablecoin ya, yaitu cryptocurrency yang di-peg sama US dollar 1:1. Setelah bertahun-tahun di dunia ini, sampai sekarang portofolio gue itu 90% lebih di cryptocurrency. Jadi gue walk the talk, yang gue ajarin adalah yang gue praktekin sendiri. Konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya 1 ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih 1 ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel, tuker 1 ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama 1 rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tuker ya. Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antara value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, ini cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak gitu kan. Nggak langka lagi, jadi nggak bisa pakai kerang, orang tinggal ngambil kerangnya. Jadi nggak adil. Jadi transfer antara value ini ya, itu banyak berubah-ubah. Dari awal barter ya kan, kita lihat ada uang dari kerang, kita lihat uang dari garam, kita lihat akhirnya uang kertas pertama kali di dinasti Song Cina, dan akhirnya sampai ke uang kertas di Eropa ya. Nah awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith namanya. Jadi mereka itu yang ibaratnya ngelebur-lebur emas, yang bikin emas ya. Tapi mereka sangat cepat sadar. Jadi gini, awalnya uang kertas adalah, misalnya gue punya emas nih 100 gram gitu. Gue kasih lu kertas bukti bahwa lu punya emas di gua nih. Gue pegangin emasnya, lu ambil kertasnya bahwa lu punya emas ini. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia kan serakah. Nah orang-orang para yang bikin emasnya ini mikir,
kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi gue bilang aja ini kontrak emas 100 gram kertas doang, emasnya nggak usah ada. Tapi gue bilangnya gue punya semuanya sini. Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi. Ya. Jadi nilai kertasnya ini akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Nah, uang kertas ini dari zaman tadi ya, Eropa tahun 1600 sampai ke 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya, ada emasnya. Sampai 1971, Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah, ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang, uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu, yaitu bakso tuh bisa